Bentar lagi kita mau ngadain pemilu nih. Kita bisa memberikan hak suara kita buat milih presiden, wakil presiden, dan jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan. Dan pastinya kita mau milih pemimpin yang bisa memberikan yang terbaik buat negara kita tercinta ini. By the way, kita kan sebenarnya udah sering ngucapin kata pemilu nih, umumnya buat ngisyaratin hari dimana kita bisa memberikan suara kita ke calon-calon terbaik dengan cara mencoblos. Hari pemilu ini juga sering kita sebut sebagai pesta demokrasi. Kalian juga mungkin sering pakai kata pemilu kayak, pemilu tanggal berapa sih? Atau bentar lagi pemilu nih. Tapi apa sih sebenarnya pemilu itu? Gimana evolusi pemilu dari tahun ke tahun di Indonesia? Juga gimana sih sistem-sistem pemilu di dunia? Apa itu pemilu? Kata pemilu atau pemilihan umum, kalau kita artiin ya sebuah proses demokratis buat milih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Proses pemilu sendiri biasanya diterapin di negara-negara yang menganut sistem demokrasi kayak Amerika dan negara kita, Indonesia. Sistem pemilu sendiri jadi sebuah mekanisme yang penting dalam sebuah sistem demokrasi modern. Karena pemilu yang bikin rakyat bisa turut menentukan pemimpin dan kebijakan negaranya. Sebenarnya tujuan utama dari adanya pemilu tuh buat memberikan kesempatan sih ke setiap warga negara supaya bisa menyampaikan suara mereka dalam pemerintahan negara mereka gitu. Kalau negara kita sesuai sama yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pemilu. Prinsip-prinsip itu nyebutin kalau pemilu tuh harus bersifat mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, berkepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka. Gitu. Sistem pemilu sebenarnya nggak lahir baru-baru ini aja sih, tapi faktanya udah mulai dipraktekin mulai dari era Yunani kuno, walaupun belum sekompleks dan sedemokratis saat ini. Perjalanan pemilu di Indonesia, negara kita nih negara demokrasi, artinya seharusnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Mungkin yang lebih sering kita dengar itu prinsip dari rakyat untuk rakyat. Nah, sebenarnya semua masyarakat Indonesia nih harus punya andil buat menjalankan negara ini. Tapi gimana caranya? Kan gak mungkin ya semua penduduk Indonesia yang sekitar 278,8 juta jiwa ini tuh duduk di pemerintahan buat ngatur negara. Yang ada nanti jadi chaos. Makanya kita menggunakan pemilu atau pemilihan umum sebagai instrumen atau alat dalam menentukan pemimpin yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan. Gampangnya penerapan pemilu tuh jadinya buat semua warga boleh memilih seseorang yang dianggap layak untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Misalnya presiden dan wakil presiden, pemimpin-pemimpin daerah sampai ke kepala desa. Proses pemilu sendiri nggak bisa sembarangan, ada ketentuan dan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang. Sistem-sistem pemilu di Indonesia juga sempat berubah-ubah sih, nggak langsung kayak yang kita kenal sekarang. Sekarang mungkin kita bisa langsung milih presiden sama wakilnya, tapi dulu waktu awal-awal presiden sama wakilnya tuh nggak dipilih rakyat. Kita paling cuma bisa milih anggota-anggota legislatifnya kayak DPR dan MPR. Pemilu di Indonesia tuh baru bisa diterapkan pertama kali tanggal 18 Agustus 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Sebelum pemilu pertama, tepatnya 18 Agustus 1945, presiden dan wakil presiden tuh dipilih langsung sama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia buat jadi pemimpin pertama negara ini. Harusnya sih semua orang Indonesia udah tahu ya, kalau Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden rakyat Indonesia untuk yang pertama kalinya. Nah, penetapan ini yang dicetuskan oleh PPKI. Habis mereka menjabat, Muhammad Hatta pengen nih kalau nantinya ada sistem pemilu biar semua rakyat tuh bisa ikut andil dalam eksistensi negara ini. Beliaulah yang kemudian mendorong pembentukan partai-partai politik. Partai-partai politik diperlukan nih supaya dapat menyelenggarakan pemilu. Sebenarnya Indonesia nih kepengen menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1946, tapi nyatanya kita belum siap pada waktu itu. Oh iya, faktanya partai-partai politik tuh sebenarnya udah bermunculan sejak masa pemerintahan Belanda sampai Jepang. Nah, menurut maklumat
X, partai-partai politik ini akhirnya dilegitimasi setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi semacam disahkan lah ya jadi partai politik nasional di negara kita. Melalui amanat maklumat, selain melegitimasi atau mengesahkan partai-partai politik, juga buat menyelenggarakan pemilu, buat memilih anggota DPR dan MPR. Persiapan buat menyelenggarakan pemilu ternyata nggak sesimpel kayak kita milih ketua kelas. Nggak bisa cuma modal ngumpulin warga buat kasih suaranya. Kira-kira siapa nih yang cocok buat jadi pemimpin atau kumpulin pakai nasi kotak, enggak. Selain yang tadi, kita tuh butuh partai politik juga supaya ada mekanisme buat menghadirkan calon. Kita juga perlu aturan dan undang-undang yang jelas. Kestabilan dalam negeri sampai ke keamanan negara dari pengaruh-pengaruh asing. Makanya kita butuh sekitar 10 tahun baru deh bisa menyelenggarakan pemilu. Itu pun masih terbilang prematur buat sebuah negara menerapkan pemilu. Pemilu tahun 1955, kayak aku bilang, sebenarnya sekitar 3 bulan abis kemerdekaan diproklamasikan sama Presiden Soekarno, pada 17 Agustus 1945, pemerintah kita tuh udah kepengen buat bisa ngadain pemilu. Kepengennya sih bisa diselenggarakan setahun berikutnya, tahun 1946. Nah, muncullah maklumat yang tadi, yang jadi dasar untuk masyarakat nantinya bisa memilih anggota DPR dan MPR. Tapi keinginan tersebut harus ditunda, ternyata belum siap. Alasannya ada faktor dari dalam negeri dan luar negeri. Penyebab dari dalam negeri kira-kira karena pemerintah tuh masih belum siap, karena perangkat undang-undang yang bisa mengatur penyelenggaraan pemilu tuh masih belum tersedia. Selain itu juga, habis merdeka, stabilitas keamanan dan ekonomi negara kita tuh masih rendah. Salah-salah nanti malah jadi kerusuhan, baru setahun bersatu, nanti malah terpecah belah lagi. Kalau faktor dari luar negerinya, waktu itu tuh masih bermunculan serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara kita tuh kembali terlibat peperangan. Misalnya kayak pasukan Belanda yang sempat datang lagi karena ngerasa kalau Indonesia tuh belum diakui kemerdekaannya. Akhirnya setelah 10 tahun pemerintah menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, kita tuh bisa menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955. Nah, pemilu nasional pertama di Indonesia ini tuh berlangsung 2 kali. Yang pertama, untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Agak sedikit berbeda dari keinginan awal pemilu lewat maklumat X. Tadinya pemilu tuh pengen digunakan buat memilih anggota DPR dan MPR aja, nggak ada konstituante. Pemilu pertama ini menggunakan sistem proporsional di mana kursi yang tersedia akan dibagikan kepada partai politik sesuai dengan jumlah perolehan suara yang didapat sama partai politik tersebut. Jadi banyaknya suara yang didapat sama partai politik nantinya akan diseimbangkan sama kursi yang didapat. Nah, seluruh wilayah negara kita tuh jadi daerah pemilihan, tapi karena terlalu luas, makanya dibagi berdasarkan daerah pemilihan. Caranya itu bagi jumlah kursi sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk. Pemilu pertama kita diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dengan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Pemilu ini tuh berjalan sukses, aman, damai, dan pastinya demokratis. Terus 4 tahun berikutnya, tepatnya di tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di mana Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar negara. Presiden Soekarno juga ganti kabinet yang udah ada, diganti dengan kabinet gotong royong di mana ketua DPT, MPR, BPK, dan MA juga diangkat jadi pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Pemilu pertama kita yang berjalan sukses ini juga patut dibanggakan. Selain karena berjalan lancar, kita juga bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara asing. Salah satu contohnya adalah seorang ahli Indonesia berkebangsaan Australia, Profesor Herbert Faith, dalam bukunya berjudul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, tahun 1999. Nyebut pemilu ini sebagai eksperimen demokrasi karena usia Indonesia yang masih muda dan belum memiliki pengalaman berdemokrasi. Meskipun begitu, Faith muji pemilu ini sebagai pemilu yang sukses. Pujian ini tuh sekaligus matahin anggapan sejumlah pihak kalau Indonesia tuh belum mampu menjalankan pemerintahannya sendiri pada waktu itu. Pemilu tahun 1971. Setelah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir, hasil sidang umum MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden tanggal 27 Maret 1968. Kita masuk ke era yang kita kenal sebagai Orde Baru.
Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto menetapkan sistem pemilu yang cenderung otoriter dan terkontrol. Pemilu tahun 1971 tuh beda sama pemilu tahun 1955, terutama di pembagian kursinya. Pada masa ini, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 dijadikan dasar dalam menjalankan pemilu. Jadi sistemnya semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Pemilu tahun ini tuh diikuti sama 10 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, yaitu Golkar, NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan PNI. Hasil dari pemilu tahun ini, suara terbanyak jatuh ke Golkar, diikuti oleh NU, PNI, dan Parmusi. Pemilu tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Di era Orde Baru terdapat 6 kali penyelenggaraan pemilu. Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu ini juga bukan buat milih presiden dan wakil presiden, tapi buat milih anggota DPR, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Yang berubah dari pemilu tahun 1982 tuh badan penyelenggaranya. Kali ini Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum diketuai Menteri Kehakiman, anggotanya diambil dari unsur ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, partai politik, dan golongan karya. Pada pemilu ini, peran partai politik dan golongan karya jadi lebih dominan, terutama sebagai pelaksana dan pengawasan, dari pusat sampai ke tingkat daerah. Di pemilu tahun 1982, pesertanya tuh sedikit, cuma 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pada waktu itu, kita milih anggota DPR yang terdiri dari 460 kursi. Komposisinya itu 364 kursi dipilih rakyat, 75 diangkat dari ABRI, dan 21 diangkat dari non-ABRI. Lompat ke pemilu tahun 1992, pemilu kelima dalam masa Orde Baru, hasil pemilu masih dimenangkan oleh golongan karya, meskipun perolehan suaranya sedikit nurun. Pada pemilu tahun ini, partai politik yang jadi peserta tuh bertambah. Sedikit fakta nih dari pemilu 1992. PDI mulai memanfaatkan kelemahan Golkar. Cara kampanye PDI adalah menampilkan citra sebagai partai kaula muda dan wong cilik atau orang-orang kecil. PDI waktu itu nyoba buat dapetin suara dari orang-orang yang gak puas dan merasa tertindas dari rezim Presiden Soeharto. Bahkan lewat kampanyenya, Ketua Umum DPP PDI kala itu sampai berani melontarkan wacana pembatasan masa jabatan presiden. Dia ngusulin supaya masa jabatan presiden di masa depan tuh perlu dibatasin cuma 2 periode aja. Padahal kan kita tahu sendiri ya, di masa itu banyak cerita orang-orang yang berani menentang pemerintah suka tragis nasibnya. Nah, pemilu di tahun ini juga masih belum digunakan buat milih presiden dan wakilnya. Waktu itu presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Meskipun Soeharto selalu menjadi presiden selama 32 tahun, wakil presiden selalu ganti setiap periodenya. Pemilu tahun 1999. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, tepatnya pada 21 Mei 1998, masa yang kita kenal sebagai era reformasi, pemilu dipercepat dari tanggal seharusnya. Pemilu dilangsungkan tahun 1999, padahal seharusnya baru diadakan lagi tahun 2002. Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya kala itu, yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie, atas desakan masyarakat. Kemudian pemilu segera dilaksanakan, jadi hasil-hasil pemilu 97 tuh segera diganti. Presiden Habibie langsung ngadain pemilu saat itu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan publik. Di tahun ini juga muncullah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dibentuk sebagai penyelenggara resmi pemilu. Bedanya pemilu 99 sama pemilu sebelumnya, kali ini pesertanya tuh jauh lebih banyak. Kali ini ada 141 partai politik yang mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Tapi akhirnya cuma 48 partai yang lolos dan bisa ngikutin pemilu. Di pemilu kali ini pembagian kursinya tuh pakai sistem proporsional. Ini jadi pertama kalinya sejak era reformasi. Tapi penetapan calon terpilih beda dari pemilu sebelumnya. Caranya dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pilih. Para calon terpilih nantinya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Jumlah pemilih di pemilu ini tuh mencapai 105.786.661 suara. Jumlah ini terus dibagi sesuai dengan total 462 kursi di parlemen. Habis perhitungan suara selesai, ada 18 partai politik yang masuk ke parlemen. Dari hasil ini ada 5 partai besar yang memborong 417 kursi di DPR. Lebih tepatnya sebanyak 90,26% dari 462 kursi yang diperebutkan.
Di pemilu kali ini, kekuatan politik naik signifikan ke partai-partai yang mendukung reformasi. Partai yang paling banyak dapat suara ya tentu PDIP yang getol mendukung reformasi. PDIP meraih 35.689.073 suara atau 33,74% dengan perolehan 153 kursi. Di urutan kedua ada Golkar yang memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44%, tepatnya 120 kursi. Meskipun Golkar masih jadi urutan kedua terbanyak suaranya, tapi datanya mereka kehilangan 205 kursi dibanding pemilu 97. Tiga partai besar lainnya ada PKB dengan 12,61%, 51 kursi, PPP dengan 10,71%, 58 kursi, dan PAN dengan 7,12%, 34 kursi. Walaupun persiapannya tergolong singkat, pemilu pada 7 Juni 99 juga berlangsung secara damai tanpa ada kekacauan. Habis itu sidang umum MPR terus menetapkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tapi terus pada 23 Juli 2001 lewat sidang istimewa MPR RI, Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati diganti jadi Ibu Megawati sebagai Presiden bersama Hamzah Has sebagai Wakil Presiden. Pemilu tahun 2004 sampai 2019. Nah, mulai pemilu tahun 2004 jadi pemilu yang spesial buat bangsa kita karena akhirnya di pemilu tahun 2004 buat pertama kalinya presiden dan wakil presiden bisa kita pilih langsung. Ini karena adanya perubahan amandemen UUD 1945. Di tahun 2004 pemilunya tuh ada dua macam. Pertama buat milih presiden dan wakil presiden, kedua buat milih anggota parlemen. Ada juga nih perbedaan sistem dari pemilu sebelumnya. Khususnya ada di sistem pemilihan DPR, DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pastinya karena ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bukan lagi lewat anggota MPR. Sistem ini jadinya terus berlangsung sampai ke pemilu saat ini, di mana kita sebagai warga negara bisa memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Pemilu 2004 diikuti sama 24 partai politik dengan 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Waktu itu pemilu dilaksanakan jadi 2 putaran, yaitu 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Hasilnya terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden kita. SBY nantinya kembali menjabat jadi presiden di periode berikutnya, tepatnya setelah pemilu 2009, tapi kali ini menggandeng Menteri Keuangan Budiono sebagai wakilnya. Yang spesial dari pemilu 2009 karena adanya keikutsertaan partai lokal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di pemilu legislatif lokal. Ada 6 partai Aceh yang mengikuti pemilu, yaitu Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Terus pemilu tahun 2013, waktu itu pesertanya ada 12 partai politik. Disinilah kampanye panas Pak Jokowi yang waktu itu masih menjabat sebagai wali kota DKI Jakarta dan Pak Prabowo dimulai. Hasilnya pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil menang lewat 1 putaran aja. Sedihnya ada catatan merah nih di pemilu tahun 2013 ini. Karena waktu itu masa pendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa ada yang merasa nggak puas sama kemenangan Pak Jokowi JK. Masa yang nggak puas ini yang mendorong adanya kericuhan di sejumlah lokasi di Indonesia, sampai perlu penanganan keamanan yang intensif. Pemilu terakhir sebelum tahun ini, pemilu 2019 kemarin diikuti sama 16 partai politik. Balik lagi nih, perlawanan antara Jokowi dan Prabowo buat ngerebutin jabatan presiden. Kali ini Joko Widodo kembali meraih kemenangan buat jabatan periode kedua sebagai presiden sampai hari ini. Kemenangannya juga cuma dalam 1 putaran, berpasangan sama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Sayangnya lagi-lagi pemilu 2019 balik lagi diwarnai catatan merah akibat kerusuhan yang meluas pasca pengumuman rekapitulasi suara oleh KPU. Akhirnya Pak Prabowo diminta Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan kita. Happy ending. Aku sih punya harapan buat kita semua buat bikin pemilu nanti jadi kondusif. Masa kita udah dipuji mulai dari pemilu pertama yang berhasil walaupun masih prematur sampai ke pemilu setelah reformasi yang dipercepat itu juga aman tentram. Giliran udah bisa milih presiden sendiri, masa kita ribut-ribut? Sejarah singkat sistem pemilu dunia dari waktu ke waktu. Sistem pemilu sendiri sebenarnya udah ada dari zaman kuno, terus berkembang dari waktu ke waktu sampai jadi kayak yang kita kenal sekarang. Ada beberapa titik penting dari evolusi sistem pemilu dalam sejarah di dunia. Yunani kuno.
Konsep pemilu sendiri yang tercatat pertama kali munculnya di zaman Yunani kuno. Yang paling terkenal ada di kota Athena, tepatnya sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi sendiri aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kedaulatan rakyat atau kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Kata ini diambil dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan yang mutlak. Pemilu di kota Athena, suara yang berlaku hanya terbatas pada warga negara biasa dan laki-laki, sementara wanita dan budak nggak punya hak suara. Pemilunya pada era itu tuh dilakuin buat nentuin siapa yang layak bertugas di Dewan 500, sebuah badan pemerintahan utama Athena. Orang Athena menggunakan sistem yang dikenal sebagai penyortiran. Ada 10 suku di Athena yang masing-masing bertanggung jawab buat menyediakan 50 laki-laki sebagai kandidatnya. Kandidat yang terpilih nantinya bakal bertugas selama 1 tahun di Dewan 500. Caranya, setiap laki-laki warga negara yang udah memenuhi syarat bakal dikasih semacam koin yang punya atribut personal sesuai kandidat masing-masing. Koin-koin itu terus dimasukin ke dalam sebuah mesin yang disebut kleroterion. Mesin itu kemudian milih nih secara acak koin suku ke dewan. Di Athena sendiri semua hukum dan kasus pengadilan diputusin lewat majelis atau eklesia, sebuah badan demokrasi besar di mana setiap warga negara laki-laki bisa ngasih suaranya. Kira-kira ada sekitar 6.000 warga laki-laki yang secara teratur menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan majelis di kala itu. Majelis ini kumpul di sebuah teater di puncak bukit yang disebut Pnyx. Cara pemilunya, para pemilih harus hadir secara fisik. Pemilunya dilakuin pakai cara ngangkat tangan, terus pemenangnya ditentuin sama sekumpulan dewan yang disebut 9 presiden. 9 presiden ini tugasnya tuh ngitung suara. Mereka ini dipilih acak di pagi hari sebelum majelis kumpul. Pemilu di Athena itu umumnya buat nentuin beberapa posisi selain petugas Dewan 500 yang paling menonjol buat memilih jenderal militer. Pemungutan suaranya dilakuin di depan umum, tapi buat para juri, mereka pakai surat-surat rahasia buat ngasih suaranya. Surat suara rahasia ini bukan surat kertas diamplopin, tapi bentuknya tuh batu. Setiap juri tuh dikasih 2 batu kecil, yang satu padat, yang satu lagi berlubang. Waktu juri harus milih, juri nantinya akan jalan mendekati 2 guci. Di depan guci-guci itu dia bakal ngelempar batu yang jadi pilihannya di guci pertama. Terus lemparin batu yang nggak dia pilih di guci kedua. Pada era Yunani kuno, sebenarnya setiap negara kota tuh punya praktik bentuk pemungutan suara masing-masing. Salah satu contohnya adalah bangsa Sparta. Meskipun nggak sepenuhnya demokrasi, Sparta masih punya elemen demokrasi dan sistem pemilu. Salah satu badan penguasa tertinggi bangsa Sparta itu Dewan Tetua atau Gerousia. Dewan ini terdiri dari 2 raja Sparta dan 28 pejabat terpilih. Semua anggotanya berusia di atas 60 tahun dan harus menjabat seumur hidup. Sistem pemilu orang Sparta nih agak unik nih. Setiap kandidat bakal bergiliran jalan ke sebuah ruang pertemuan besar kayak catwalk gitu. Terus orang-orang yang hadir di pertemuan itu akan berteriak dan bersorak sebagai bentuk pemberian suara mereka ke para kandidat yang catwalk tadi. Nah, di ruangan lain yang tersembunyi, juri bakal bandingin volume teriakan buat nentuin pemenangnya. Romawi kuno. Sistem pemilu di Romawi kuno tuh lebih kasih hak istimewa ke orang-orang yang kaya. Republik Romawi sebenarnya juga ngadaptasi beberapa prinsip demokrasi dari Athena. Bedanya bangsa Romawi tuh bagi pemilih berdasarkan kelas sosial, jadi ya lebih menguntungkan orang kaya sih. Bukan pakai cara memberikan suara dalam satu majelis besar kayak di Athena. Orang Romawi tuh punya 3 majelis. Yang pertama disebut majelis Centuriate, yang tugasnya memilih jabatan tertinggi di pemerintahan Romawi, semacam konsul, pretor, dan sensor. Majelis ini juga punya kuasa buat menyatakan perang. Pemungutan suara di majelis ini tuh dimulai dari kelas terkaya, terus perhitungannya akan dihentikan setelah mayoritas dari 193 anggota badan udah terisi. 2 majelis lainnya adalah majelis suku dan dewan plebeian. Kalau di majelis ini urutan pemungutan suaranya tuh ditentukan pakai cara undian. Suku di Romawi kuno itu bukan berdasarkan keturunan, satu darah atau kesamaan etnis, tapi lebih ke orang-orang yang mendiami satu wilayah geografis. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi sekitar tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini mengakhiri rezim Ancien, yaitu sistem aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois, Valois, dan Bourbon. Susah ya, Bourbon. Dari abad ke-14 sampai abad ke-18.
Revolusi ini nggak cuma berdampak bagi warga Prancis kala itu, tapi bisa sampai ngubah tatanan kehidupan masyarakat di dunia. Gara-gara peristiwa ini nantinya bakal banyak masyarakat di negara-negara di dunia yang juga pengen mengakhiri masa pemerintahan monarki mereka. Peristiwa ini awalnya karena ketidakpuasan rakyat terhadap rezim pemerintah monarki yang otoriter dengan perekonomian yang nggak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, sampai ke sistem transportasi yang buruk. Peristiwa berdarah ini memberikan perubahan sistem bagi masyarakat Prancis di kala itu. Di bidang politik, paham liberal pun muncul, sehingga kekuasaan absolut sangat dikecam oleh rakyat. Kalau dari bidang sosial, akhirnya sistem strata sosial di negara itu tuh dihapus, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh rakyat. Terus pemerintahnya juga ngasih kebebasan dalam beragama, pendidikan, dan pekerjaan. Revolusi ini bikin rakyat bisa memberikan suara mereka dalam memilih perwakilan di pemerintahan. Revolusi ini yang sampai bisa menginspirasi negara-negara tetangga Eropa yang lain, sehingga memunculkan paham nasionalisme dan paham demokrasi. Abolisi perbudakan di Amerika Serikat. Perkembangan pemilu dan keinginan warga dalam memberikan suaranya tuh makin meluas sejak abad ke-19. Salah satu peristiwa yang mendukung meluasnya paham demokrasi dan pemilu dipicu sama gerakan abolisi perbudakan dan hak pilih perempuan di Amerika Serikat. Abolisi perbudakan itu apa? Itu adalah penghapusan praktik perbudakan di Amerika atau abolisionisme. Setelah perbudakan yang udah berlangsung lama di Amerika Serikat, tepatnya sejak abad ke-17. Sampai perbudakan akhirnya resmi dihapuskan setelah amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke-13 disahkan pada tahun 1865. Sebelum itu sebenarnya perbedaan pandangan akan perbudakan tuh sampai nimbulin perang saudara di AS pada tahun 1861 sampai 1865. Ada yang pengen ngapus perbudakan, ada yang masih pengen punya budak. Presiden Lincoln nantinya masukin pasal ke-13 ke dalam UUD AS yang isinya menyangkut kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Cerita ini udah pernah aku bahas sebelumnya, monggo cek di video aku yang sebelumnya ya. Walaupun udah diproklamasikan sama Presiden Lincoln, tapi para budak tuh belum sepenuhnya bebas. Meskipun begitu, banyak budak yang mulai berani kabur ke Uni atau negara-negara bagian yang menolak perbudakan. Setelah Perang Saudara berakhir, seluruh warga negara memiliki hak suara yang setara, termasuk hak suara bagi kaum wanita. Seiring berjalannya waktu, banyak negara lain yang juga memperjuangkan hak suara bagi semua warganya, termasuk para wanita. Nantinya banyak negara yang mengadopsi sistem pemilu buat milih perwakilan di pemerintahan, sampai masuk ke era demokrasi modern yang kita kenal saat ini. Sistem-sistem pemilu di dunia. Di banyak negara di dunia sebenarnya penerapan pemilu itu nggak selalu sama sih. Setiap negara tuh punya penerapan sistem dan metode yang beda di wilayahnya masing-masing. Begitu juga proses pemilihan kepala negaranya. Punya metode yang beda tergantung dari kesepakatan pemerintah, eksekutif, dan Dewan Perwakilan Legislatif. Perbedaan sistem pemilu ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari politik sampai jumlah penduduk. Contohnya, negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial bisa punya pemilihan yang beda sama sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial, umumnya presiden tuh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara di sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya dipegang sama Perdana Menteri. Sedangkan kepala negaranya biasanya adalah raja atau ratu. Walaupun di tiap negara beda, tapi secara umum bisa kita bagi jadi dua jenis, yaitu pemilihan langsung dan tidak langsung. Sistem pemilihan langsung punya 3 metode, yaitu pluralitas atau mayoritas sederhana, mayoritas mutlak, dan runoff with reduced threshold. Kayak di negara kita sekarang, sistem pemilunya juga pemilihan langsung. Sementara sistem pemilihan tidak langsung terbagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu dipilih parlemen atau pemilihan elektoral. Contoh penerapan sistem pemilihan tidak langsung yang dipilih parlemen bisa kita ambil dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebelum tahun 2004. Waktu itu presiden dan wakilnya dipilih sama parlemen, MPR. Jadi belum langsung dipilih pakai suara rakyat. Kalau pemilihan tidak langsung secara elektoral, contohnya yang diterapkan di Amerika Serikat. Pemilu di AS itu, tiap unit pemilihan di negara bagian dapetin bobot suara berdasarkan jumlah atau kepadatan penduduknya. Terus suara yang udah terkumpul nantinya akan dihitung per unit pemilihan. Barulah kelompok yang menang di setiap negara bagian berhak mendapatkan seluruh suara dewan pemilihan di daerah pemilihannya. Bahasanya emang agak ribet, tapi mungkin buat yang lebih paham bisa komen.
Di beberapa negara, pemilu tuh nggak cuma buat milih anggota legislatif, tapi juga nentuin kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau kita tarik garis besar lagi, sebenarnya ada 3 sistem pemilu yang dipakai di dunia, yaitu pluralitas atau mayoritas, proporsional, dan campuran. Sebenarnya dari klasifikasi sistem-sistem ini di tiap negara bisa beda sih ya, benar-benar beda. Misalnya di Thailand, sistem pemilunya beda sama kita Indonesia. Tapi kalau dibahas mungkin bisa jadi satu video sendiri. Itu dia bahasan kecil seputar kata pemilu yang mungkin udah sering kita dengar. Kalian sendiri udah puas belum sama sistem pemilu kita di Indonesia? Sebentar lagi juga kita kan mau mulai pemilu ya. Calon presiden dan wakilnya ada Pak Anies dan Cak Imin, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi inget ya, walaupun pilihan kita beda-beda, ayo kita hilangkan catatan merah dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita balik lagi kayak pemilu zaman dulu ya, yang aman dan juga damai. Oke deh, sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it. And I'll see you again on my next video. Bye! Tepatnya 8 Agustus. Ada 6 partai Aceh yang caranya